Apa gitu? Oh, kalau boleh punya pas keras. Maunya anak ibu. Boleh punya pas keras. Saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara seminar kecil kami. Itu saya sebagai salah satu penyaji tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nini Sri Rahayu. Saya CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Japura. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kenapa? Karena peraturan itu lebih bersifat memaksa siswa. Jadi tidak ada motivasi dalam diri siswa itu untuk mematuhi peraturan kelas. Karena paksaan akibatnya banyak siswa atau masih ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu siswa itu akan lebih tergerak dan sadar bahwa itu adalah kebutuhan saya dan memang yang harus saya jalankan. Contohnya seperti apa? Nah, ini di kelas itu siswa itu akan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh kita sebagai guru dan murid. Jadi ada baiknya saat kita di kelas itu, kita itu harus membuat kesepakatan kelas dengan murid. Contohnya ada datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, tidak boleh ngobrol saat kita menerangkan, saat guru menerangkan, terus tidak boleh minum atau makan. Nah, itu dia. Lanjut, Bu. Nah, ini sekolah kalau ingin menciptakan lingkungan atau budaya positif, maka yang pertama itu harus ada peraturan kelas dulu. Nah, setelah itu keyakinan kelas. Nah, maka terciptalah lingkungan positif. Lalu bisa melestarikan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas kita saat kita mengajar. Di sini ada contohnya datang tepat waktu seperti tadi ya Bapak Ibu guru, terus mengucapkan salam, nah terus menjaga kebersihan sekolah juga.
kadang siswa itu tidak piket sebelum mulai pembelajaran. Jadi kita harus wajib membuat kesepakatan kelas seperti menjaga kebersihan, agar siswa itu selalu menjaga kebersihan kelas setiap hari. Terus aktif juga dalam pembelajaran itu juga termasuk keyakinan kelas, karena memang pembelajaran yang tidak terpusat pada guru itu harus melibatkan siswa. Itulah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Baiklah, hanya segitu ya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, itulah pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas. Baik, akan dilanjutkan materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Rena Agassi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Agassi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Astana Japura. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Salah satunya yaitu modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, ya. Materi yang akan saya paparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Kita sebagai manusia tentunya ingin melakukan segala usaha untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar tersebut, ya. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Marianingsi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Astana Japura akan memaparkan materi modul 1.4 budaya positif mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga ini merupakan proses sekolah orang lain. Sebagai contoh, ketika guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian ada juga kelas yang ideal itu seperti apa. Jadi kita bisa menanyakan kepada siswa ya bagaimana cara dari mereka untuk menemukan permasalahan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Untuk materi selanjutnya refleksi tentang budaya positif. Saya Ani Puspitawati SPD akan menyampaikan tentang disiplin, apa makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates bisa dirasakan oleh peserta didik kita atau siswa kita di SMA Negeri 1 Astana Japura. Nah, diharapkan juga Bapak Ibu guru juga untuk menerapkan itu sehingga kita bersama-sama ingin membentuk siswa yang berakhlak mulia seperti yang ada di dalam nilai-nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, amanah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini akan menyampaikan ataupun memaparkan materi mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik, kepada Ibu, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol yang ada dalam diri guru. Ya, kita perkuat dengan pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memproduksi masalah ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Sehingga di sini posisi manajer posisi paling baik di antara posisi yang lainnya ya, ketika dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena kita di sini tidak menjudge siswa.
Demikianlah pemaparan dari kami, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, mengenai modul 1.4 budaya pusat positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Dedi Kennedy, Kepala SMA Negeri 1 Astana Jayapura, tempat di mana calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama yang pertama adalah Ani Puspitowati SPD, kemudian Anjar Wulandari MPD, Nuning Marianingsih SSI, Nining Sri Rahayu SPD, dan terakhir yang kelima Rahdena Agasi SPD. Saya bangga dengan ibu-ibu guru yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi, dan saya juga bangga kepada mereka yang menjadi calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri Astana Jayapura yang mereka lalui melalui tes di masing-masing tempat. Tergerak, bergerak, menggerakkan, membebaskan aksi nyata tentang budaya positif yang sudah disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri Astana Jayapura. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri Astana Jayapura yang akhirnya akan memotivasi siswa dalam belajar dan berbudaya positif. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hayati, rekan kerja calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh CKT Angkatan 7 SMA 1 Astana Jayapura, yaitu 1. Ibu Ani Puspitowati SPD, 2. Ibu Anjar Wulandari MPD, 3. Ibu Nining Marianingsih SSI, 4. Ibu Nining Sri Rahayu SPD, dan 5. Ibu Rena Agasi SPD, mengenai pemahaman budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, karena di sini masih banyak siswa yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya itu masih karena faktor eksternal, bukan karena dari jalan yang siap. Kami juga sebagai guru sangat mengapresiasi karena kita jadi paham dan belajar bagaimana kita memposisikan diri kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku internal di dalam diri siswa dan juga dalam diri kita sendiri. Semoga dengan adanya pengibasan ini bisa kita terapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Astana Jayapura ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.